Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran keempat. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi, mari siapkan dulu buku-bukunya dan alat tulis lainnya biar lebih efektif dalam belajar. Ya, langsung saja mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Nah, kelima makanan tersebut disebut 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang, apakah kalian tahu hubungan makanan dan juga kesehatan? Ada yang tahu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, makanan adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika tidak segera makan, maka tubuh kita akan lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian atau anak-anak semua ini bisa jatuh sakit. Nah, makanan sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Di sini terdapat 2 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, makanan yang bergizi, dan yang kedua, bahan makanan yang mengandung gizi. Ayo, ada yang tahu apa itu makanan bergizi? Ya, benar. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung banyak zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi makanan bergizi ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, penghasil energi. Yang kedua, zat pembangun. Dan yang ketiga sebagai zat pengatur. Yang pertama, ada penghasil energi. Zat makanan yang berfungsi sebagai penghasil energi contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Yang kedua, ada zat pembangun. Zat pembangun yang berfungsi sebagai zat pembangun atau pembentuk jaringan tubuh contohnya protein, air, dan mineral. Bahan ini atau zat makanan ini berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh dan sangat cocok untuk masa pertumbuhan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu ada zat pengatur. Zat makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur terjadinya semua proses dalam tubuh contohnya adalah vitamin. Selanjutnya terdapat bahan makanan yang mengandung gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Karbohidrat juga dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Banyak sekali makanan yang kita makan sehari-hari adalah sumber karbohidrat, seperti nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, kentang, dan beberapa buah-buahan lainnya. Anak-anak,
Karbohidrat juga memiliki sebuah manfaat, yaitu sebagai penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan juga memberi rasa kenyang. Yang kedua, ada lemak. Nah, lemak ini dapat diperoleh dari hewan. Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani atau lemak yang berasal dari hewan, contohnya susu, keju, telur. Sedangkan lemak nabati atau lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, minyak sayur. Nah, lemak juga memiliki manfaat bagi tubuh, antara lain pemberi sumber tenaga. Cadangan lemak di bawah kulit dapat melindungi organ tubuh bagian dalam, misalnya ginjal, jantung, dan hati. Yang ketiga, ada protein. Protein dapat diperoleh dari hewan. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani contohnya seperti daging, telur, ikan, dan susu. Sedangkan protein nabati contohnya seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Nah, protein juga memiliki manfaat, yaitu membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Baik anak-anak, selanjutnya yang keempat ada mineral. Nah, kebutuhan mineral dalam tubuh kita hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain. Namun, kekurangan mineral dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Ayo, ada yang tahu apa itu penyakit defisiensi? Nah, defisiensi ini, penyakit ini merupakan sekumpulan aneka penyakit yang karena memiliki satu atau lebih ketidaknormalan sistem imun, di mana kerentanan terhadap infeksi itu meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan penyakit defisiensi. Baik, di sini dalam mineral yang dibutuhkan tubuh ini ada banyak. Ada 6, yaitu yang pertama ada kalsium atau zat kapur. Manfaat zat kapur yaitu pembentukan tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu fungsi saraf dan otot. Contohnya ikan, tempe, telur, dan bayam. Anak-anak, jika kita kekurangan kalsium, juga dapat menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh, darah sukar membeku, dan sakit rakitis. Yang kedua, ada fosfor. Nah, makanan yang mengandung fosfor antara lain kacang-kacangan merah, jagung kuning, udang, daging ayam, dan juga daging sapi. Jika kita kekurangan fosfor dalam tubuh kita akan menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, serta sakit rakitis. Ini tidak jauh beda dengan kurangnya kalsium dalam tubuh kita. Selanjutnya terdapat zat besi. Makanan yang mengandung zat besi antara lain seperti bayam, daun kelor, dan kedelai. Zat besi juga memiliki sebuah manfaat, yaitu sebagai pembentuk hemoglobin dalam darah kita. Nah, selanjutnya ada yodium. Bahan makanan yang mengandung yodium antara lain garam dapur, ikan laut, dan sayuran. Manfaat yodium bagi tubuh yaitu diperlukan sebagai pembentuk hormon diroksin. Nah, hormon diroksin ini dihasilkan oleh kelenjar gondok. Sedangkan kekurangan yodium akan mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok. Nah, yang poin E terdapat fluor.
Nah, bahan makanan yang mengandung fluor antara lain yaitu air minum, teh, dan makanan yang berasal dari laut. Manfaat dari fluor ini bagi tubuh adalah mencegah karies gigi. Selanjutnya terdapat poin F yaitu air. Air sangat memegang peranan penting dalam sebuah untuk meningkatkan imun tubuh atau suhu tubuh kita. Air di dalam tubuh berguna untuk mengatur panas tubuh, mengangkut sisa pembakaran, dan pembentuk cairan tubuh. Dan yang terakhir ada vitamin. Nah, vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi, vitamin ini sangatlah penting untuk ada di tubuh kita. Macam-macam vitamin yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Contoh vitamin A yaitu seperti pepaya, wortel, dan mangga. Contoh dari vitamin B yaitu kacang hijau, daging, telur, dan sayuran. Contoh vitamin C adalah sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Untuk vitamin D, contohnya alpukat, pisang, bayam, dan bunga kol. Untuk vitamin E, contohnya telur, susu, jagung, dan kecambah. Sedangkan untuk vitamin K, contohnya daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayuran, dan minyak goreng. Anak-anak, tentunya itu adalah zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jika terdapat zat yang kurang di dalam tubuh kita, maka akan timbul suatu masalah dari dalam tubuh kita seperti penyakit dan lain sebagainya. Anak-anak, tentunya kita memiliki jenis makanan yang kita sukai. Nah, tentunya kita juga sudah sedikit mengetahui tentang jenis makanan atau minuman kesukaan teman-teman kita. Ya, baik pada materi kali ini, coba tuliskan nama teman kalian dan juga makanan serta minuman yang disukainya pada tabel yang sudah ada pada halaman 99. Nah, anak-anak, jika terdapat makanan atau minuman yang berbeda di antara teman-teman kalian, maka anak-anak tidak boleh saling mengejek ataupun mencela teman kalian yang berbeda. Tetapi anak-anak harus saling menghargai apapun yang ada. Anak-anak, di materi yang paling terakhir, di sini terdapat tentang permainan beruang dan singa. Nah, di sini terdapat sebuah gambar, yaitu ada dua kelompok anak yang telah melakukan permainan beruang dan singa. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 hingga 8 anak. Dua kelompok tersebut saling berhadapan, berdiri dengan jarak 1 meter. Setiap kelompok dengan posisi start berdiri, sambil mendengarkan aba-aba beruang atau singa. Jika disebut beruang, maka kelompok B adalah beruang. Setelah itu, cepat berbalik arah, terus lari, dan cepat sampai batas yang sudah ditentukan. Kelompok satunya bertugas mengejar kelompok beruang, dan kelompok singa cepat mengejar kelompok beruang, serta cepat balik arah, terus berlari,
cepat sampai batas yang sudah ditentukan. Jadi di sini saling mengejar secara bergantian. Nah, begitulah permainan ini dilakukan. Permainan ini juga dapat divariasikan mulai dari posisi jongkok, terus berdiri, dan lari cepat. Nah, begitu anak-anak. Baik anak-anak, itu saja materi yang telah Ibu sampaikan untuk hari ini. Baik, jika anak-anak masih belum mengerti atau belum memahami materi tersebut, bisa langsung ditanyakan ke Ibu lewat personal chat WhatsApp ya. Baik, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap semangat belajar, dan tidak lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan setiap hari. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.